buat coba? Dengan izin Allah. Begitu kawan. Bukan itu pertanyaan kita. Yesus itu kami akui memiliki mukjizat, memiliki hal-hal di luar nalar. Kami akui biiznillah dengan izin Allah. Tapi yang sedang kita pertanyakan ini terkait dengan firman yang Anda protes tadi. Di situ dikatakan bahwasanya setiap kali pencipta ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup berfirman. Firmannya itu punya power, punya kekuatan. Maka ketika Tuhan mengatakan, wahai Maria, kau perawan, hamil, lahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu terkabul? Terjadi? Terjadi. Maka pada mulanya adalah firman Yesus itu. Dan firman itu yang memiliki power itu telah menjadi daging. Paham ya? Jadi Yesus itu hanyalah ciptaan yang berasal dari firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tuhan berkata, hamillah, hendaklah kau melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yesus. Ya jadi. Kenapa Yesus bisa mati? Karena jelas karena dia ciptaan. Kullu nafsin saikatul maut. Segala sesuatu yang hidup pasti mengalami mati. Yesus hidup, mati dia. Gitu. Makanya, luar biasa Bang Juma ini sederhana loh ya. Tetapi ya itu saya itu ingin sekali Bang Juma ini yang katanya cerdas, cermat gitu ya, bijaksana, bijaksini, bijaksana itu. Ingin sekali gitu ya, ada satu orang Kristen atau pendeta, pastor, apapun gitu ya gelarnya ya, bisa mengalahkan gitu loh. Tapi saya lihat belum ada yang mampu gitu loh, luar biasa. Selamat malam Laskar Biru. Allahu Akbar. Ini slot dulu, slot di bawah menentang Bang Juma ini. Yuk slot dibuka. Ya Bang Slot, open mic, silakan Bang Slot. Ada gerunda saya ini, terus terang saya ini kan saya ini pengamat ya, bukan debater. Saya mengamati bahwa Bang Juma ini belum satu pun orang bisa mengalahkan. Malah Bang Juma ini saya melihat ya, mungkin saya salah, tolong dikoreksi ya, membuat perpecahan di dalam Kristen gitu ya. Dengan Edis TV kalau saya tidak salah namanya itu, belajar dari Bang Juma bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu punya Tuhan, penyalib ini karya iblis. Sehingga apa yang dinarasikan oleh Edis yang belajar dari Bang Juma ini sampai membuat perpecahan, semua kacau gitu ya. Di Kristen ini kacau gara-gara narasi-narasi Bang Juma yang diimani sekarang sama Edis. Bahkan di Edis dikatakan oleh JRK adalah saksi Yehova lah segala macam. Tapi poinnya adalah Bang Juma ini luar biasa gitu, membuat pendeta-pendeta terguncang, persepuluhan runtuh, mualaf banjir gitu. Silakan Slot kalau mau berani berdebat dengan Bang Juma. Saya harap bisa Anda mengalahkan Bang Juma. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Maaf Bang Juma ya. Gampang kok. Gampang kok. Ayo Slot dibuka mute-nya. Anda tadi di bawah tipping, lawan aku Juma. Yuk. Slot dibuka mute-nya Slot. Wow, saya besarkan dulu Slot. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waalaikum. Kalau Kristen jangan gitu lah, Jian. Silakan Slot, dibuka dulu mute-nya Slot. Slot. Selat. Sampai di atas jadi berhala gitu. Jangan begitu Bang Juma, sakit hati saya ada nih. Teman-teman Kristen di bawah sakit hati kalau ngomong gitu. Apalagi ketawa itu, aduh, jadi sakit hati. Lanjut. Oke, silakan kita diskusi, bro. Iya tahu. Itu ada temanya, saudara. Silakan ditanggapi. Tuhan mati. Ya, silakan Slot. Pantaskah Tuhan mati? Ya, yang pantas karena itu udah kehendaknya sendiri. Oh, demikian ya. Jadi Tuhan itu pantas mati. Itu karena kehendak dia sendiri. Di mana kehendaknya tertulis bahwa aku pantas mati, Tuhan pantas mati? Aneh-aneh aja memang. Emang lucu. Emang lucu nih kalau doktrin yang sudah kena. Bukan karena ilmu. Sekarang kita bisa berpikir secara akal sehat. Iya, pikirkanlah secara sehat. Bagaimana ceritanya Tuhan bisa mati? Enggak, sekarang gini, saya mengambilkan
contoh ya. Mati mija. Ah, manakah yang pantas yang bisa dijadikan contoh, Muhammad atau Yesus? Masalah generasi. Karena Masa kau begini Bang banding? Juma. Jangan Karena kau begini. bandingkan Tuhanmu dengan manusia, tuyul. Iya, Masa karena Tuhan kau begini Bang bandingkan Juma. dengan manusia? Kau Karena begini Bang selepelkan Juma. itu. Bang Juma. Sama halnya kau selepelkan antara ibumu dengan ayam. Tidak level itu. La haula wala quwata illa billah. Tuhanmu kau levelkan dengan nabiku. Belum berperang udah kalah duluan. Apalah saudaraku ini. Ini Karena tema gini, sudah Bang disajikan, saudara. Juma. Karena begini Bang Juma. Ya. Muhammad meminta ampun terhadap dosanya karena dia manusia berdosa. Yesus memberi pengampunan dosa karena dia tidak memiliki dosa. Manakah Kata yang siapa? patut jadi dia diikuti? Oke, baik. Ah, Bagus ya. Baik. Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal dunia, dia manusia, tetapi dia kemudian berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Tapi Yesus menjelang kematiannya, dia malah ketakutan. Eli, Eli, lama sabachthani. Mana yang pantas dijadikan jagoan di sini? Nabi Muhammad didatangi malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Nabi Muhammad tidak memperhatikan dirinya. Dia malah memperhatikan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Wah, ini baru satria. Yesus katanya Tuhan. Begitu datang malaikat maut kepadanya, apa katanya? Eli, Eli, lama sabachthani. Apa maksudnya ini? Mau diandalkan apa orang seperti ini? Tuhan seperti ini. Dia malah ketakutan. Malah Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh, kok ada gimana Tuhan mau diharapkan menyelamatkan sementara dia sendiri minta tolong? Nabiku gagah berani dia. lalu bagaimana Bang Juma Itu dulu, mempercayai- jawab dulu, Gini, Bang. saudara. Jawab Ini, dulu. lalu- Jawab dulu, Anda kan membandingkan Tuhanku, Tuhan Anda dengan nabiku. Nabiku, Iya. begitu beliau mau wafat, didatangi malaikat maut ingin dicabut nyawanya, apa katanya kepada Tuhannya? Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Lah Yesus, kenapa kau meninggalkan aku? Iya, lalu bagaimana kita bisa mempercayai Nabi Muhammad sementara dia masih dalam kubur? Kenapa Silakan kau dijawab. meninggalkan aku? Silakan dijawab Bang Juma. Itu, tunggu dulu, kau selesaikan yang pertama dulu ini. Kenapa Enggak. orang atau Lalu Tuhan yang kau jagokan? Enggak gini, lalu bagaimana kalian bisa mempercayainya sementara dia Bagaimana Anda bisa mempercayainya sedangkan ketika mau datang kepadanya dia minta tolong, kenapa dia ditinggalkan oleh Tuhan yang lebih besar? Ayo. Di mana akal saudara? Hah? Di mana kepala saudara pada saat ini? Ada sosok yang Anda tuhankan, malaikat maut datang kepadanya, dia teriak, Tuhan. karena dia merendahkan diri, Tuhan. Bang. Karena dia merendahkan diri sebagai hamba. Tuhan kok merendahkan diri? Ya supaya manusia selamat dari dosa-dosa. Apa pula? Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan ketakutannya dia? Berdoa keringatnya sampai seperti titik-titik darah. Setakut-takutnya manusia biasa. Belum pernah ada manusia takutnya keringatnya seperti titik darah. Ini ada sosok Tuhan. Keringatnya seperti bintik darah. Dan dia berteriak lagi kepada Tuhan. Eli, Eli, lama sabachthani. Ini apa maksudnya? Apa yang ingin didapatkan dari keadaan Tuhanmu begitu? Maksudnya apa? Supaya kami selamat dari dosa-dosa kami, Bang. Apa hubungannya? Apa Oke, saya hubungannya? jelaskan. Bacakan hubungannya? Matius 26 nomor 27, Bang Juma. Bacakan. Apa hubungannya? Coba Bacakan dulu. Saudaraku, apa hubungannya teriakan Tuhan Anda itu dengan keselamatan saudara? Coba. Tuhan,
Mengapa kau meninggalkan aku? Maksudnya dengan keselamatanmu itu apa hubungannya? Hah? Apa hubungannya? Ya, supaya kami selamat dari dosa-dosa Ya kami. harusnya kalau kau itu ingin diselamatkan, wahai Bapakku yang ada di surga, selamatkanlah semua hamba-hambaku. Itu ini mah Tuhan. Tuhan. Oh Tuhan, kodonge. Matumbai na musalain na Tuhan. Tuhan Ngapa kami natin na nyata. kampay na kodong? Ngapa Tuhan nu kami pelaliak nyata. kodong? Karengan Allah Ta'ala. Ngapa nu tinggali ya kodong? Kok Tuhan ada kayak kami gitu? nyata. Hah? Tuhan itu nyata teriak gitu kepada Tuhan yang lain. Kalian masih dalam kuburan. Lah, kalian masih dalam kuburan? Kata siapa? Mari kita baca. Kita baca dalam Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW beserta dengan umatnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Apa kata Al-Quran? Jangan kau menyangka orang yang mati itu al-yauma. Apa dikatakan dalam Al-Quran itu teman-teman sahabat? Dalilnya Ali Imran ayat 169. Ada yang hafal? Silakan. Kita sudah sering membacakan ayat ini. Wala tahsabannal ladzina, apa lagi? Kutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menyangka. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka. Jangan kau menyangka, jangan kau mengira bahwa orang-orang Islam yang mati di jalan Allah itu mati sebenarnya mereka hidup dan dianugerahkan rezeki di sisi Tuhannya. Tuh, umat Islam itu. Bang, Yesus berkata, di luar dia masuk neraka termasuk kalian. Di mana Yesus mengatakan itu? Mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 6, Bang. Oke, kita baca. Kita baca. Tidak ada, akulah jalan. Tidak ada dikatakan di luar aku itu adalah neraka. Enggak ada. Mana dalilnya? Justru saudara, Di luar Yesus masuk neraka, kata Yesus. mana dalilnya? Justru kata Yesus, apa kata Yesusnya? Yang menuhankan dia, yang memanggil dia, kemudian yang bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, itu di neraka. Bagi yang tidak melakukan perintahnya. Nah, mana perintahnya Yesus yang Anda lakukan? Ya, apa yang dia katakan harus kita turutin. Apa yang Anda lakukan berdasarkan perintah Yesus? Misalnya kita mengasihi, ya belajar mengasihi. Apa buktinya Anda mengasihi? Ya, buktinya aku mengasihi Bang Juma. Apa maksudnya? Mana? Apa buktinya Anda mengasihi saya? Ya, buktinya awak nggak marah sama Bang Juma kan? Kalau begitu berarti saya juga mengasihi Anda. Saya juga tidak marah sama Anda. Begitu doang. Cuman begitu doang. Banyak Bang Juma, itu kan hanya Apalagi perumpamaan. apalagi yang Anda lakukan berdasarkan perintah Yesus? Hah? Eli lama salatani. Itu yang Anda lakukan. Hah? Begini Bang, saya jelaskan tadi. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, terus Tidak ada kalau seorang Yesus pun yang datang kepada kalau Bapa Yesus tidak melalui itu aku. kalau Yesus itu jalan, kenapa Anda menjadi Kristen? Jalan yang ditunjuk Karena jalan- saya percaya kepada Tuhan Yesus itu. Jalan yang ditunjukkan Yesus, Yudaism atau Kristen? Heli, lama sabatani. Tuhanku, aku adalah Tuhan yang bertuhan. Mengapa kau meninggalkan aku? Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan Dalam dirinya. keadaannya berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berada dalam keadaan bukan Tuhan. Ketika ada Tuhan, yang Anda katakan Tuhan, pernah berada dalam keadaan manusia, itu dewa. Bukan Tuhan, berarti Anda ini penyembah dewa. Sekarang dijawab dulu pertanyaanku tadi Bang Juma. Apa? Mana yang pantas dijadikan suri toladan, dijadikan Ya contoh? sudah. Oh, umat Islam itu bangga kali mengikuti Nabi Muhammad. Anda Waduh, tidak tapi Anda masih tidak dalam mengikuti. tapi masih dalam kubur. Kami nyata hidup bangkit.
Siapa yang bangkit? Itu dia Bang Juma. Siapa yang bangkit? Siapa yang bangkit? Kita Siapa yang bangkit? berpikir Siapa secara yang logika bangkit? lah. Coba. Kutanya dulu sama saudara, yang bangkit siapa? Ya, Siapa yang Tuhan bangkit? kami. Tuhan Oh, kami. iblis. Oh, berarti iblis dong. Tuhan kami bangkit. Iblis Kalian dong. Iblis kalau begitu, karena yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Ayo. Yesus mengatakan bahwasanya sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga iblis penguasa dunia dilemparkan keluar. Ayo, sekarang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Berarti ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bangkit dari kubur, kata Yesus, yang keluar dari kubur dilemparkan keluar dari dunia orang mati itu iblis. Makanya Yesus berkata bahwa penguasa dunia itu iblis. Makanya oknum yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga, angkasa langit maupun di bumi. Dan ternyata itu adalah iblis. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah Tuhan yang merangkak keluar dari liang kubur atau iblis? Jawab. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang merangkak dari liang kubur atau iblis yang merangkak keluar dari liang kubur sebagai tanda untuk angkatan jahat, sebagaimana nubuatan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40? Jawab. udahlah Bang Juma. Udahlah. Sehat. Udahlah. Nggak usah membenarkan Saya ulang lagi kesesatan pertanyaan saya. kesesatan itu. Pertanyaan saya, nubuatan Yesus untuk angkatan jahat adalah Tuhan merangkak keluar dari alam kubur, ataukah anak manusia yang kerasukan iblis yang keluar dari kubur? Jawab. Yang membenarkan diri dengan kesesatan itu ya ujung-ujungnya kan Saya bertanya, saya tidak berargumentasi, saya bertanya. Menurut Yesus, berdasarkan Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40, Yohanes 12, nomor 31, Yohanes 14, nomor 30, tanda untuk angkatan jahat adalah Tuhan merangkak keluar dari liang kubur atau anak manusia yang kerasukan setan yang keluar dari kubur. Mana yang betul? Mana yang betul? kerasukan setan. Ya. Siapa Mana yang yang kerasukan setan? Anda lupa. Di dalam Yohanes 13 nomor 2. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus menuding Yudas itu adalah iblis. Anda lupa? Hah? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan dari kubur adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Pertanyaan saya, Ya iya, itu nggak mempan sama Tuhan Yesus kami. Kerasukan bukan masalahnya di situ. Masalahnya Yesus sendiri mengatakan bahwasanya iblis dilemparkan keluar dari liang kubur. Anda bangga kan karena Tuhan Anda keluar dari liang kubur? ya jelas Pertanyaan bangga lah, Bang Juma. Nah, sekarang Jelas bangga. pertanyaan saya, menurut Karena- Yesus yang keluar dari liang kubur itu apa? Menurut Yesus? Tuhan atau setan? Ayo. Bang Juma salah mengartikan ayat-ayat Alkitab. Saya bertanya tentang Yesusnya, bukan saya memberi tanggapan. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur, yang dilemparkan keluar dari liang kubur, itu Tuhan atau iblis? Menurut Yesus. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam liang kubur. Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ayo. Kemana iblis disimpan? Ke dalam kubur. Ketika dia ingin dilemparkan dari mana? Ya dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur?
Yohanes berapa tadi Bang? 12 nomor 31 anakku. Ayat yang ke-31. Hmm. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar dan Keluar. aku dilemparkan keluar. Ya, keluar dari mana? Yang dilemparkan ke dalam surga itu Bang, dilemparkan ke dalam bumi ini. Sekarang itu bukan zaman Adam. Sekarang masa Yesus. Sekarang Anda kan bangga menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Nah, kata Yesus, sekarang penguasa dunia iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Betulkan imanmu anakku. Kata Yesus kepada muridnya, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Kamu bangga menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Hah? Kami bangga karena kami sudah bebas dari dosa-dosa kami. Iblis berkata kepada Adam, Adam, kalau kau makan kemudian buah pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak akan mengalami kematian. Tapi faktanya mati. Diiming-imingi, kamu tidak akan mengalami kematian. Jatuh cinta, Hawa dan juga Adam makan. Ujungnya mampus. Ini lagi kau sekarang mengatakan, kami percaya karena kami terhapus dosa. Kata siapa? Kata siapa? Yang berhak mengampuni dosa Allah atau manusia? Kata siapa? Enggak, yang berhak mengampuni dosa Allah atau manusia? Yesus mengatakan ketika dia diuji dan dicobai oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, jika kau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Ya, tapi Sebab tidak sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4 nomor 6. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan, siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Iblis pun bisa membisikkan dosa-dosamu telah aku hapuskan. supaya tersesat itu terwujud kepada kalian Bang. Tunggu Merujuk dulu. kepada kalian. Masalahnya bukan di situ. Sekarang siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Itu dulu poinnya. Yaitu kalian menyembah mayat dalam kubur kalian. Yang keluar, bukan yang tinggal di dalam, tapi yang keluar. Kata Yesus, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar, berarti dia keluar. Sekarang siapa yang menyembah makhluk yang merangkak keluar dari kuburan? Tetapi kan cobaan iblis itu kepada Tuhan kami kan nggak mempan. Kan begitu. Yesusnya sendiri yang berkata, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa di antara kau dan aku yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Apakah akalmu gak berfungsi? Gak berfungsi otakmu. Itu ajaran. Otakmu kayak otak berpati balap. Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Sebenarnya Bang Penguasa Juma, dunia, Anda bisa baca Yesaya 14
nomor 12, nomor 13, nomor 14. Iya. Endingnya di data nomor 15. Iblisnya dilemparkan ke liang kubur. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari liang kubur? Begini loh Bang, Hah? sebenarnya Abang Juma ini memang orangnya pintar, tetapi kan bisa Abang bandingkan. Enggak, pertanyaan saya. Ketika mana yang iblis diceritakan dalam Yesaya 14 nomor contoh, 15 kan begitu. dilemparkan masuk ke dunia orang mati di liang kubur yang dalam, lalu kemudian ada yang keluar dari liang kubur merangkak lalu kau sembah. Pertanyaan saya, keserasian antara pernyataan Yesus sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia iblis itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah iblis yang keluar dari liang kubur? Ya kalian. Saya tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan gila dong. Itu tertuju kepada kalian Bang. Kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kalianlah yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu pada hari ketiga. Hari ketiga, hari Minggu katanya. Buktinya kan ada. Buktinya ada. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa raya langit adalah iblis. Abang Juma nggak bisa menjawab tadi itu. Wahyu 12 nomor 9. Penguasa bumi adalah iblis. Yang keluar pada hari Minggu. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kenapa Abang Juma nggak bisa menjawab ucapan saya tadi yang saya katakan? Saya yang bertanya, tapi kau melemparkan jawaban itu kepada kami. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari Sabat? Yang kalian terjemahkan minggu demi untuk nyembah dewa matahari. Itu siapa? Kami beribadah hari Minggu karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, bangkit dari mana? Bangkit dari mana? Bangkit dari? Bangkit dari? Iya, bangkit. Bangkit apa? Bangkit keluar dari? Ayo, jujur. Ya bangkit dalam kubur. Kalian kan masih tinggal di dalam kubur. Saudara baca Yesaya 14. Iblis dilemparkan ke dalam alam maut. Dalam kubur yang terdalam. Yesus kemudian mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Pada hari ketiga anak manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar hari ketiga? Kristen. Kristen ini termasuk angkatan jahat atau bukan? Karena Bang Juma ini loh banyak ngarang bebas di ayat-ayat Alkitab ini. Coba. Yang mana? Yang mana yang saya karang? Banyak. Satu aja. Jangan lebay. Satu aja. Yang mana tuh? Ya, Abang mengatakan bahwa yang keluar dalam kubur itu Yesus, kau bilang. Lah, makhluk itu yang mengaku Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Yang keluar dari kubur, kalau kita lihat pengakuan Yesus, penguasa dunia iblis, memakai namaku kan. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Keluar dari kubur, apakah tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Bermukjizat. Bermukjizat enggak dia? Bermukjizat. Setelah itu, apa yang terjadi kemudian? Menyesatkan banyak orang. Yes, tergenapi. Itu fakta, itu real.
kedatangan Islam untuk mengajarkan kalian agar keluar dari lingkaran tersebut. Itu jelas itu, Bang. Penguasa dunia siapa? Iblis. Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia enggak? Mengaku. Mengaku Yesus enggak? Ngaku. Itu tanda Yunus enggak? Tanda Yunus. Banyak enggak orang yang nanti jadi pengikut yang banyak? Apa nubuatan Yesus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Memakai nama siapa? Nama Yesus. Berhasil enggak? Berhasil. Enggak, jawab dulu Bang. Mana yang pantas dijadikan contoh, yang berdosa atau yang tidak berdosa? Saudaraku, Anda baca di dalam kitab saudara. Tunggu dulu, tunggu. Dikatakan apa dalam kitab saudara? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena Kristen. Benar enggak itu dalil? Benar enggak itu dalil? Di dalam 2 Korintus 5 nomor berapa? Nomor 21. Benar enggak dalil itu, Bang? 2 Korintus 2 Korintus 5 nomor 21. Coba Anda baca. Baca yang keras. 2 Korintus 5. Sabar Bang ya. Banget. Ayat yang keberapa? Yang keberapa Bang? 21. 21. Apa katanya? Apa Dia katanya? yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya jadi dosa karena kita supaya Nah, dalam dia dibenarkan oleh Allah. Ya iya Bang, kita dibenarkan. Karena dia dosa-dosa, Yesus iya, kita Yesus dibenarkan dengan yang dosa-dosa tidak kita. mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus dibuat menjadi dosa enggak? Ayo jawab. Berapa banyak dosanya Yesus sekarang? Penjelasan ini Bang. Saya ulang. Berapa banyak dosa Yesus sekarang ketika Yesus dibuat menjadi dosa oleh orang Kristen? Setiap hari orang Kristen berbuat dosa, semuanya dilemparkan kemana dosa itu? Kemana? 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 Ke Yesus. Makanya coba dipahami dulu Bang. Nah, sekarang Yesus Anda katakan Dia Yesus. yang tidak Sekarang pertanyaan berdosa. saya, Yesus itu banyak dosa atau tidak ada dosa? Ya tidak ada dosa. Ya, hai masalah generasi. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Artinya seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling banyak menanggung dosa. Pertanyaan saya, yang paling banyak menanggung dosa itu layaknya di surga atau di neraka? Di neraka. Pertanyaan saya, yang layak di neraka Yesus atau iblis? Iblis. Berarti yang mati di salib adalah kuat Bang, kan ikat pinggangmu anak muda. Kami telah dibenarkan dalam dosa-dosa kami melalui kematian Tuhan Yesus itu, Bang. Itu ajaran siapa, Cak Ayu? Hah? Bukankah Yesus mengajarkan bertobat? Bukankah Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan? Matius 8 nomor 4. Bukankah Yesus melarang membunuh? Itu Artinya, sudah digantikan. Digantikan apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Itu atas siapa? Kenapa harus ada melampuskan dosa dengan manusia? Oke, Ajaran kita bacakan Matius 26 nomor 27. Silakan. Nah, Matius 26 nomor 27. Apa tuh? Baca nanti nomor 4-nya dan nomor 59-nya. Ayo. Nah, ini Bang. Iya. Nah, ini Yesus berkata, Bang ya. Ya. Sesudah itu, ini merujuk kepada dia, Bang ya. Sesudah itu ia kawan mengucap syukur, lalu memecahkannya
dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk Sekarang pengampunan dosa. sekarang darah yang dimaksud di situ Dosa. darah beneran atau roti? Apa? Anggur. Itu kan yang dilambangkan. Kami sudah berbuat itu. Kami sudah melakukan itu. Masalah generasi. Pertanyaan saya sederhana. Ya, kami sudah Darah, melakukan itu. darah yang dimaksud Yesus di situ anggur atau darah beneran? Bukan dalam artinya langsung darahnya itu, enggak, bukan seperti itu. Lalu apa? Lalu apa yang dimaksud darah oleh Yesus di situ? Ya itu sudah Apa? dilambangkannya, Bang. Iya. Maso lagi lacak kuridi. Yang dimaksud Yesus darah di situ adalah anggur. Dan dimaksud Iya. daging di sana adalah roti. Iya. Lalu siapa kalian ini yang menganggap bahwa darah Yesus harus darah beneran? Roti yang dimaksud, daging yang dimaksud adalah daging beneran. Kalian mau jadi apa? Tetapi Kalian kami ini sudah menjadi melakukan zombie, itu, menjadi Bang, apa itu? yang Dracula, dikatakan ngisap Tuhan darah. Yesus itu. Hah? Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa mengajarkan kemudian korban dengan darah manusia? Sejak kapan? Siapa? Hanya Ajaran diolok itu. Musa dibandingkan ajaran Yesus yang lebih jauh, Bang. Makanya siapa yang mengajarkan? Sementara Yesus mengatakan apa? Lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan Nabi Musa. Yesus memberi pengampunan dosa karena dia tidak memiliki dosa. Kata siapa tadi? 2 Korintus yang kita baca itu apa itu, Bang? Yang salah pengertian itu, Bang. Kok salah pengertian pula? 2 Korintus 10 nomor 25 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Yesus kita dibenarkan oleh dewa. Ini permasalahan besar ini. Artinya melalui kematiannya di kayu salib itu kita sudah dibenarkan oleh dosa-dosa kita. Oke, tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus yang sudah dibuat menjadi dosa gimana dia? Kemana hendak dia pergi membawa dosa itu pergi? Ke surga? Nggak mungkin. Lalu kemana? Dosa itu kemana perginya, Bang? Dosa itu kemana perginya? Kepada kalian, Bang. Ya. Masalah generasi. Masalah. Hancur sudah. Iya, karena begini loh, Bang. Karena kalian itu masih belum menerima keselamatan lagi. Masih ragu-ragu. Iya Allah ya Karim. Iya, masih ragu-ragu. Kalau kami pasti ke neraka. Pasti masuk surga. Yesus yang menjamin. Mana dalilnya? Kristen masuk surga itu mana dalilnya? Ya, Yesus sendiri yang telah menjaminnya. Mana dalilnya Kristen masuk surga mana? Ya sudah saya bacakan tadi, Bang. Apa dalilnya? Untuk Kristen mana? Mana? Yohanes 14 nomor. Itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Yang saya tanya untuk Kristen mana? Itu untuk Yahudi tuh ucapan Yesus itu. Berarti kata ucapan Yesus kepadanya. Berarti begini pemahaman Abang. Berarti ucapan Muhammad itu aja berarti khusus orang-orang sana lah. Oh, nggak bisa. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tunggu dulu. Jangan disamakan. Nabi Muhammad dikatakan kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan kalian. Utusan Allah, utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semuanya. Itu ucapan yang diucapkan oleh Allah lantas disampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengucapkan kemudian kepada kami umat. Lalu bagaimana? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu bagaimana kalian bisa Tidak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada. Sementara Muhammad kan orang berdosa. Mana dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Bagaimana kalian bisa mempercayai? Mana dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Dalilnya di mana?
Jadi abang mengatakan Muhammad itu orang suci. Jelas dong, Nabi kami adalah makhluk yang suci. Betul itu. Kenapa dia masih dalam kubur? Lah, lalu yang di dalam kubur tadi yang kita bahas ini apa? Ikan iblis. Lucu ente. Sedangkan ayat suci Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Waduh, host. Kalian Kayaknya saya aja diskusi dengan orang yang tidak stabil ini. Kalian Iya, aja iya, dia Guru Dan. berdusta loh. Kayak gangguan. Dari tadi diputar, diulang-ulang terus. Mesinnya yang rusak kalau ini. Bukan berkarat. Ada kan mesin berkarat masih bisa dibersihkan. Ini udah rusak komponennya. Ya, Sia-sia saya menjelaskan. oke, Guru Dan. Saya sapa dulu ya, Nafa, selamat Udah malam. mesinnya rusak. Nafa, selamat malam Nafa. Saya turunkan ya kalau nggak menjawab ya. Logika sehat, selamat malam Bang Logika. Kalau dia mesinnya berkarat atau lepas kabel masih bisa. Tapi kalau sudah hancur mesinnya, nggak bisa itu dia. Hanya Allah yang bisa kemudian memberikan hidayah. Silakan Bang Logika, ada tema di situ, pantaskah Tuhan mati? Bang Logika. Tahun baru semuanya, Bang Arif. Ya. Juma. Ya. Ya, Ada ya, tema ya. Bang. Ya, kita diskusi santai aja ya. Pantaskah Tuhan mati di situ ya, di tema itu? Pantaskah Tuhan mati? Kalau Tuhan di sini pastinya kan maksudnya yang maha kuasa kan? Ya nggak pantas lah. Ngapain yang maha kuasa harus mati? Ya, terus Tuhan Anda siapa Bang Logika? Pertanyaan yang ulang-ulang, tapi nggak apa-apa untuk audiens. Tuhan saya Yahweh, Jehovah, Yod-Heh-Vav-Heh. Itu bahasa aslinya, nama aslinya. Bukan Yesus. Loh, alamak. Terus Yesus bagi Bang Logika siapa? Dia itu Mesias. Dia jadi bos kita, bos semua umat manusia yang ditunjuk menjadi bos. Yang ditunjuk oleh Yahweh menjadi bos bagi semua umat manusia. Gitulah. Terus ada narasi setiap kau meminum anggur dan cawan ini, kau akan memberitakan kematian Tuhan. Itu yang disebut Tuhan di sana itu Tuhan siapa Bang Logika? Tuhan Mesias maksudnya, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kan itu bahasa Oten. Itu berarti bahasa Oten nih Bang Arif make itu bahasa Oten. Bahasa LAI, bahasa orang Kristen. Iya, ada di kitabmu Itu kan? ya harus pindah, harus switch kita modenya, mode bahasa Oten, mode KBBI. Kalau judul ini aku yakin ini pakai KBBI kan? Nah, berarti ya Tuhan nggak pantas mati lah, ngapain juga Tuhan Maha Kuasa mati. Yang mau masuk akal mati ya yang menjadi perantara, yaitu Yesus kan. Nah, kalau yang Maha Kuasa ngapain yang Maha Kuasa mati? Apa tujuannya? Apa gunanya? Ya, masuk. Berarti kalau ada yang menyembah Yesus, menyembah makhluk yang pernah mati kan ya? Ya iyalah. Menyembah yang pernah Selamat mati nggak nggak menurut masalah. saudara? Orang yang menyembah makhluk yang pernah mati. Menyembah. Iya, menganggap Tuhan ke gereja, kemudian menghambakan diri. Kalau menyembahnya sebagai yang maha kuasa, sebagai apa pencipta segala sesuatu, bukan. Penyembahnya itu kepada Yesus kan hanya respect gitu loh, menghormati. Bukankah itu Ya kan? upaya menduakan Tuhan? Enggak lah Bang Juma. Yesus kan mengatakan kan apa cuman yang dikatakan Bapaknya. Cuman satu yang wajib disembah kan? Iya, oke lah, biar simpel, nggak menyembah seperti yang dibayangkan Bang Juma. Saya nggak menyembah Yesus seperti yang dibayangkan Bang Juma. Tapi kalau sudah dituhankan, sudah menyembah, beribadah kepadanya, berarti itu sudah menduakan Tuhan. Ya, faktanya enggak. Kok faktanya enggak? Faktanya kita nggak Orang di gereja beribadah menyembah kepada Yesus, kok faktanya enggak? Justru faktanya terbukti Yesus dituhankan.
Bukan menyembah, itu lebih tepatnya itu memuliakan lah bilang, biar enggak Terus memuliakan. kalau Wajar dong dimuliakan. bedanya dengan menyembah apa? Kalau menyembah yang ada di benak Bang Juma ini kan maksudnya menganggap dia yang maha kuasa, harus disanjung karena dia maha kuasa, kan gitu. Ya, menyembah Ya itu bukan enggak. hanya Kalau menye- saya dan beberapa orang Kristen enggak, termasuk Edis TV. Dia enggak menganggap Yesus sebagai uh, yang maha kuasa sang Bapa, bukan. tapi dia penentu hidup kekal kita. Yohanes 17 ayat 3 kan ada di situ dituliskan. lah, bukannya penentu itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan, tapi utusannya satu-satunya utusannya penentu hidup kekal manusia, Yesus itu itu penentu hidup kekal kan ada ditulis di situ. Makanya Mengenal. makanya Yesus dituhankan juga kan? Kalau pakai bahasa Indonesia kita berarti dituankan gitulah, dituankan. Iya, tapi diibadahi. Ya dibedahi lah karena dia kan apa? Nah, Dia berarti udah menduakan berkorban untuk Tuhan. kita. Berarti menduakan Tuhan itu namanya. Karena Anda masih Kalau beribadah. menduakan Tuhan itu, Bang Juma, menduakan Tuhan itu berarti kita istilahnya melakukan hal yang di luar perintah. Nah, itu baru menduakan. Nah, sekarang mana Ini kalau perintahnya kita menaati. untuk menuhankan Yesus itu, mengibadahi Yesus, mana perintahnya? Mengibadahi Yesus. Ini kalimat yang jarang ku dengar ini. Yang jelas kalau di gereja itu kita memuji, memuliakan Yesus. Wajar kan? Dia sudah berkorban, datang ke dunia ini. Ya itu kan menyembahnya, menganggapnya Tuhan. Ya sudah pun nggak masalah kalau itu disebut menyembah Oh, juga. itulah yang disebut menduakan Tuhan. Oh begitu. Iyalah. Tapi kalau di benak kami ya, di benak saya menduakan itu seperti ini misalnya. Yang mau kasih mengatakan jangan mencuri. Malah aku mencuri. Itu baru menduakan. Berarti aku mengikuti perintah ilah lain supaya aku mencuri, supaya aku kaya. Gitu. Itu baru menduakan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak Amin. mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kan begitu. Ya kan? Iya betul. Nah, kalau orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, lalu kenapa di gereja dituhankan Yesus itu? Ya itulah dia faktanya kan Bang Juma, memang di Kristen itu kan ada oneness kan. Itu masalahnya Bang Juma. Karena nggak bisa melarang mereka. Suka-suka hati mereka lah. Berarti mereka yang menuhankan Yesus ini tidak mengenal Yesus, betul? Ya bisa dibilang seperti itulah. Ya Tapi udah. setidaknya mereka kan murid Yesus juga. Loh, kok murid Yesus pula, gimana ceritanya? Yesus itu punya murid orang Yahudi dan hanya hidup sesama dengan Yesus. Di luar itu bukan murid Yesus, hanya serigala yang nyamar domba. Ya itu kita sebut muridnya juga walaupun tidak langsung. Hati-hati. Bukan hanya yang 12 karena itu loh Bang Juma. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, hati-hati kepada serigala yang nyamar muridku. Kalau serigala yang menyamar itu berarti itu artinya dia sebenarnya misalnya dia Luciferian, pura-pura Kristen. Nah itulah yang kami sebut sebagai serigala. Nggak bisa. Nggak tahu Nggak Bang bisa. Juma definisinya beda ya. Itu serigala nyamar serigala. Itu mah bukan serigala. Kalau serigala itu tidak makan rumput, serigala itu makan daging. Orang Yahudi tidak makan daging, mereka nggak makan babi. Kalau Anda yang pemakan babi menganggap diri Anda sebagai domba, mana ada domba makan daging? Kalau ada domba makan daging, itu bukan domba, dalamnya cuman kulitnya doang, pakai topeng dia itu. Isi dalamnya itu serigala. Itulah kalian. Karena kalau serigala itu makannya daging, Bang. Kalau domba Bukan tidak itu makan diambil daging. Bang Juma. Perumpamaan domba serigala bukan itunya yang diambil. Oh, bukan. Tidak bisa. Domba itu adalah gelar bagi Bani Yakub. Tidak bisa kita campur adukkan itu. Itu jelas itu. Yeremia 50:17 yang dianggap kemudian Bani Yakub, itulah yang disebut domba. Nah, sedangkan di luar daripada Bani Yakub itu disebut serigala, disebut kemudian babi, Kambing. disebut anjing. Kambing juga. Ya, terserah, yang jelas bukan domba. Iya, jadi domba itu diambil karena dia mengenal suara tuannya. Gitu domba itu. Yang saya tahu, bukan karena makanannya.
Oh enggak, sekali lagi saya katakan, Yeremia kitab Yahudi mengatakan yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku domba itu serigala. Iya, jadi ya gitu Bang Juma ya. Kalau yang Maha Kuasa mati kan untuk apa sih? Untuk apa yang Maha Kuasa Nah, mati ya kan? ya makanya. Nggak ada guna. Ya makanya jangan disembah, jangan dibadahi. Jangan cari rumah ibadah yang di Saya dalamnya nggak menyembah, saya kepada- memuliakan. Gimana Bang Juma? Saya makan memuliakan kan. Dia sudah berkorban datang ke dunia ini kan. Datang ke dunia ini menanggalkan hak istimewanya sebagai anak Elohim yang Maha Kuasa. Itu kan berat itu. Lelah kan tersalib akhirnya. Tapi tetap dia datang. Yang Nah, itu yang saya tersalib puji, itu, saya muliakan. yang tersalib itu bukan hamba Tuhan yang mulia, bukan. Yang tersalib itu orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, itu si Bang Juma salah tafsir. Loh, kok salah lagi saya? Kok salah lagi? Sekarang kalau orang yang mulia ini yang disalib, apa alasannya? Apa alasannya dia Alasannya disalib? karena dia lemah secara politik. Nah, itu pintar. Berarti penyebab utama kemudian keinginan orang-orang Roma untuk orang Yahudi ini ingin menyalibkan Yesus orang suci ini adalah karena politik. Itu pintar. Karena Yesus secara politik ya lemah. Kan dia sudah menanggalkan hak istimewanya, menanggalkan kealahannya bahasa Alkitab ya. Nah, itu Menanggalkan, dibilang dianggap mengosongkan. Tuhan itu kan. Dianggap Tuhan memang. Jadi cuman Ya pura-pura memang doang. Tuhan loh Bang Juma dalam bahasa orang Oten. Kan Yesus itu ketahuan. Tuhan, malaikat Nah. pun Tuhan. Nah, Gitu loh. udah Roh menduakan Roh Tuhan. Kudus kali ini. Tuhan. Banyak kali Tuhannya memang. Bahasa Pak Lamsen Oten Tuhan itu juga. bahasa Oten. Pak Lamsen Tuhan nggak? Yesus Tuhan, Sang yang Maha Bom-bom? Kuasa Tuhan udah pasti. Malaikat Bom-bom juga Tuhan, Roh Kudus Bom-bom Tuhan. juga. Enggak, kayaknya enggak. Kayak Enggak yang pernah enggak. manusia, sekalipun dia istilahnya kayak Paulus, enggak pernah disebut Paulus Tuhan, Petrus Tuhan, enggak pernah di label Tuhan Kenapa? di Kenapa Alkitab bisa? itu. Kenapa bisa? Ya berarti definisinya Tuhan yang mempunyai sisi ilahi, artinya berasal dari sorga. Nah, Yesus kan berarti aslinya kan dari sorga. itu udah Roh terbukti Kudus kan? dari sorga. Berarti Anda sudah menduakan Tuhan. Karena Yesus Anda bedakan dengan manusia yang lain, bukan makhluk. Anda mengistimewakannya, bahkan menyetarakannya dengan Tuhan. Berarti Anda sudah menduakan itu. Itulah kekeliruan saudara. Begini tuh kira-kira Bang Juma. Jadi misalnya ada presiden kita, presiden mengutus seseorang, ya kan? Ini seseorang ini duta besar berkuasa penuh. Jadi ketika dia ngasih arahan, ya kita ikuti arahan dia. Tapi bukan berarti kita menduakan Prabowo, karena orang ini adalah utusan Prabowo gitu loh. maksudnya. Itu teori. Tapi Loh, pada itu teori praktiknya- itulah fakta. Gimana Bang Juma? Tapi pada itu faktanya. prakteknya kalian menuhankan kemudian perwakilan atau duta. Iya nggak masalah. Nggak Nah, masalah. ini Definisi Oten, dalam definisi Ini. Oten itu nggak masalah. ini masalahnya. Karena Anda menduakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya ketika Yesus datang, dia mengusung pengajaran tauhid. Apa itu? Satu Tuhan, bukan dua apalagi Amin. tiga. Amin. Amin pula tapi menyembah Yesus. Nah, begini loh Bang Juma. Misalnya ada ini ya penggemar Bang Juma, apapun kata Bang Juma diikuti, ditaati. Nah, itu artinya menuhankan Bang Juma. Itu Oh, definisi salah. menuhankan yang saya tahu. Salah. Bukan berarti harus maha kuasa dia. Salah. Yang dipahami oleh saudara Kristen kita itu adalah pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya turun ke bumi menjadi manusia. Itu. Ya, mayoritas memang begitu memahaminya. Nah, salah nggak Tapi itu? saya nggak seperti itu memahaminya. Salah nggak itu? Salah. Nah, salah. Salah, tapi- Innalillahi wa inna ilaihi Tapi kan capek kita raji'un. ribut sama teman-teman Oten juga kan. Ya suka-suka mereka lah. Yang penting mereka murid Yesus. Ah, itu. Jadi Bang Juma pun jadi murid Yesus lah. Salah juga Anda ini kalau mengatakan nggak boleh kita menganggap diri kita ini murid Yesus ketika kita tidak pernah menjadi muridnya. Yang menjadi murid Yesus itu hanya Bani Israel.
Tak ada di luar Bani Israel murid Yesus itu, nggak ada. Masih Jadi, ada lagi pengikut Yesus? domba-domba. Masih ada lagi Pengikut domba-domba Yesus di nggak luar. boleh. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus Kalau nggak boleh disebut. Gimana Bang Juma sebutannya? Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yang di Injil itulah, yang ditulis oleh Nah, Matius, di Injil Markus, itu- Lukas, Yohanes. Di Injil itu kan banyak, di Bible itu kan banyak Yesus. Bahkan yang keluar dari Matius, kubur Markus, itu Lukas, Yohanes. Yesus juga. Putra Maryam yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Oh, itu Pontius bukan Pilatus. Yesus itu. Mati dan Itu dikuburkan bukan- dan bangkit Pak. Oh, Jadi itu bukan pengakuan Yesus. kita, Anda kan? salah. Anda salah, itu bukan Yesus itu, Bang. Itu beda oknum. Oh, Iyalah. berarti yang saya maksud Yosua lah, Yosua Hamas. Weh, beda oknum. Sekarang begini. Anda percaya nggak ketika Yesus berkata, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya nggak? Gimana? Ketika Yesus berkata, aku memang harus pergi meninggalkan bumi. Sesuai dengan apa yang sudah tercatat, tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya nggak? Aku harus pergi meninggalkan bumi. Iya. Ya memang pergi meninggalkan planet bumi kan? Iya, Surga sesuai jadinya, dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Apakah Anda percaya? Iya. Kan di surga sekarang Yesus. Nah, berarti Yesus pergi tidak berkata sesuai dengan tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, Efesus dan seterusnya. Betul? Loh, emang di kitab Roma gimana apa? Berat ini. Yang jelas ya udah pergi dari bumi ini kan, dari planet bumi. Iya, ke surga Yesus sekarang. mengatakan, aku memang harus pergi sesuai Betul. dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ah, apa kata kita Mazmur? Nah, Yesus tidak mengalami kematian. Yesus tidak mengalami kematian. Oh. Nah, Di mana di Mazmur dikatakan Yesus tidak mengalami kematian? Mesias lah ya, karena belum ada Yesus di ya, Mazmur. di dalam Mazmur 118 nomor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 23. Waktu 118 tapi yang nanti dibaca. Nah, silakan Anda baca. 118. Silakan Anda baca. Ya, silakan Anda baca. Saya ingin dengar. Nanti saya baca. Jadi Kristen itu diusung dari kitab Efesus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Sedangkan Yesusnya harus diusung berdasarkan kitab Mazmur. Ayo, baca dong, baca dong. Baca, baca. Baca, Bang. Mana suaramu? Kawan. Baca. Nanti lah dibacanya itu sendiri. Iya, ampun. Kita harus baca sekarang supaya mata dunia memandang bahwa ternyata Yesus sudah berkata dia harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang telah digariskan Tuhan melalui kitab Mazmur. Kan begitu. Sebagaimana khotbah Petrus juga mengatakan hal yang sama, bahwa Daud telah menubuatkan tentang seseorang Mesias yang dibangkitkan untuk kaumnya Bani Israel. Apa itu? Jasadnya tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggalkan di kubur. Melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Kan jelas itu. Nah, Yesus berkata Lukas 24 nomor 30. Nomor 44. Coba. Yesus sendiri mengatakan, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Begitu juga dia katakan di dalam Matius 24 nomor 26. Begitu juga yang dia katakan di dalam Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Yang telah tertulis berarti yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis berarti di perjanjian lama. Bukan yang baru akan tertulis. Berarti Paulus yang mendikte, mendogma, mendoktrin Yesus itu mati untuk menebus dosa, itu tidak ada itu dalam ajaran Yesus. Ya, mantap. Aku Boleh harus saya tanya Pak pergi. Suma? Boleh tanya Boleh. saya tanya? Boleh. Ya, Pak Suma, kenapa dalam Islam tuh banyak sekali dongeng-dongeng orang Kristen ada dalam Al-Quran?
Kenapa Anda mengatakan itu dongeng? Ya, dongeng semua banyak dongeng itu. Boleh saya Kenapa saya, Anda? saya, Kenapa ya, saya Anda tunjukkan satu-satu. boleh Ya, ya. silakan. Seven Sleeper. Untuk penonton silakan buka. Cari di Google Seven Sleeper. Nabi Apa Muhammad itu? menjiblak. Nah, ntar saya diturunin. Apa pula? Anda menuduh Apa pula menjiblak. kamu takut ya? Kamu takut. Saudara, Ya, ya, kalau silakan. Anda menuduh menjiblak, berarti harus Ya. Anda berikan bukti dong. Ya, Di mana buktinya Nabi ada. Muhammad, di mana Nabi Muhammad menjiblak, Nabi Muhammad kemudian menjiblak dongeng Iya, orang iya. Kristen masuk dalam di Al-Quran. mana itu pernah dia lakukan? Itu di Di mana Nabiku pernah melakukan jiblak? Dia buta huruf, dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa menulis. Anda mengatakan menjiplak itu dari mana dasarnya? Orang-orang Barat sudah memahami cerita itu, kisah-kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad itu, dan mereka mengaku itu adalah sejarah. Tapi begitu mereka tahu bahwa ternyata 1400 tahun silam sudah lebih dulu dituliskan dalam Al-Quran, dia membelokkan kemudian, oh itu adalah dongeng. Itu dongeng. Sebenarnya kalau